Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas mengenai hukum bacaan ishar. Sebelum melangkah lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian ishar menurut bahasa maupun istilah. Izhar menurut bahasa adalah al-bayan, artinya jelas. Sedangkan menurut istilah ialah mengeluarkan setiap huruf makhrajnya tanpa memakai dengung. Sedangkan menurut pengertian hukum nun mad dan tanwin, izhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya, yaitu ada 6. Yang pertama ha, kha, ain, ghain, hamzah, dan ha. Berdasarkan hukum bacaan nun mati dan mim mati, ada beberapa macam ishar, yaitu yang pertama ishar halki, ishar wajib atau mutlak, dan yang ketiga adalah ishar syafawi. Baik, yang pertama adalah ishar halki. Ishar halki terjadi apabila nun mati atau nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf hijaiyah yang makhrajnya pada tenggorokan. Ya, yang hurufnya yaitu ada alif, ha, ada ghain, ada ain, ada kha, ada ha, dan ada hamzah. Cara membacanya, cara membaca nun sukun atau tanwin tersebut adalah jelas tanpa mendengung. Adapun contoh pada ishar halki yaitu tanwin ketika tanwin bertemu dengan huruf ha. Contohnya narun hamiyah, narun hamiyah. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf ain. Contohnya yan'iq, yan'iq, yan'iq. Baik, selanjutnya yaitu mengenai yang kedua, izhar wajib atau mutlak. Izhar wajib terjadi ketika nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah seperti huruf ya, waw, nun, dan mim. Jadi ada 4 ya, waw, nun, dan mim. Dalam satu kata atau kalimat atau dalam keadaan bersambung. Cara membaca nun sukun jika bertemu dengan huruf-huruf tersebut adalah jelas dan tanpa berdengung. Adapun contoh ishar wajib atau mutlak yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf ya. Contohnya fid dunya. Jadi harus dibaca jelas dan tidak berdengung. Fit dunya, bukan fit dunya. Jadi jangan ditahan teman-teman, jangan ditahan, tapi harus dibaca jelas dan tidak berdengung. Contoh lainnya misalnya nun sukun bertemu dengan huruf waw. Contohnya sin wa nun, jangan sin wa nun, tetapi sin wa nun. Sin wa nun jelas dan tidak berdengung. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai ishar syafawi. Ishar syafawi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Cara membacanya adalah jelas tanpa mendengung, terutama ketika bertemu dengan huruf waw dan huruf fa. Baik, adapun contoh pada bacaan ishar syafawi. Yang pertama terdapat pada Quran surah Al-Fatihah ayat 2, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf dal. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Mim sukun bertemu dengan huruf dal, yaitu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, jadi dibaca jelas. Kemudian yang kedua, contoh kedua yaitu adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf ya.
Contohnya terdapat pada Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam, mim sukun bertemu dengan huruf ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, itulah pembahasan yang sempat saya paparkan, yang sempat saya sampaikan. Dan jika ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan-kesalahan itu datangnya dari pribadi yang berbicara. Jadi mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.